Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya ini Pak, nama Pak Safriansah. Kebetulan sekarang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama. Kalau dulu Bapak pernah dengar Depak kan? Nah, sekarang Kementerian Agama. Nah, gitu. Jadi untuk Malino, sekarang kita ditunjuk bertugas di sini sudah kurang lebih 3 tahun Pak. Nah saya sekarang ini sedang mengikuti, kalau istilah dulu Pak Darik itu sekolah lagi, diklat. Ya. Nah diklat tingkat 2. Jadi kita punya tugas Pak membuat istilahnya kalau diklat itu proyek perubahan. Jadi apa masalah-masalah di daerah kita, ya kan, karena dari Kementerian Agama kita mencoba menyelesaikan masalah-masalah agama. Jadi saya angkat moderasi Pak, moderasi beragama. Jadi dalam moderasi itu ada nilai-nilai yang ingin kita angkat, kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa moderasi agama itu seperti inilah, gitu kan. Artinya ada 9 nilai Pak sebenarnya, tapi nanti untuk kebutuhan wawancara ini dengan Bapak sebagai ketua suku Punan tadi itu bisa menjelaskan beberapa istilahnya falsafah hidupnya lah Pak ya, atau nilai-nilai dari suku Punan ini yang nanti bisa dikombinasikan dengan nilai-nilai moderasi beragama itu. Saya sebutkan misalnya nilai moderasi beragama itu adalah salah satunya gotong royong. Nah sekarang saya mohon maaf bertanya dengan Bapak, apakah ada di dalam falsafah suku Punan itu yang mengajarkan kepada kita semua untuk bisa saling gotong royong atau kerjasama? Silakan Pak. Ya, Punan juga tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Iya. Kami Punan mengenal gotong royong. Yang kami sebut itu pabih namanya. Pabih. Kalau ladang si A belum selesai, kami berunding dulu, kami pergi bantu dia. Atau dia sakit, kami kumpul orang-orang di sekitar kami ini. Kami kerja, tidak minta gaji sama dia dong. Iya. Banyak. Itu pabih namanya. Pabih namanya Pak. Selain itu ada lagi Pak? Selain yang mirip-mirip dengan itu, gotong royong, ya, gotong royong di kerjasama, sisi lain, kerjasama. Misalnya kami bangun rumah ini. Nah, misalnya bangun rumah, tetapi membangun bangunan baru mesti harus disepakati dulu upacaranya, ya. Upacara adatnya dulu, Ya. yang kami sebut itu niwa duru atau niwa bio. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa tuh? Bio itu, Ya. itu kalau kami mendengarnya itu Pak, itu kami masuk ke hutan dulu. Ada burung bunyi di sana. Kita percaya sama suara burung. Ya, enggak apa-apa Pak, jelaskan aja. Iya. Nah, jika burung itu sepanjang jalan ini berbunyi, hanya di sebelah kiri saja, itu pertanda tidak baik. Kami tidak lanjutkan pekerjaan bangunan itu. Maksudnya sebelah kiri itu? Sebelah kiri dia bunyi terus. Itu posisi burungnya itu? Iya, posisi burungnya. Kalau kita jalan lurus, ya, burung sebelah sini. Oh bunyi, gitu. tidak bisa. Yang sebelah kiri yang bunyi? Iya. Berarti itu Nggak bisa kita lanjutkan gitu. pekerjaan ini. Oh, gitu. Yang baiknya adalah bunyi burung juga sebelah kiri, bunyi lagi sebelah di kanan. sebelah kanan, Ya, dua-duanya bunyi. balas mereka. Itu berarti bagus. Kita Bisa kita lanjut pembangunan rumah itu. Iya. Oh gitu. Itu tadi istilahnya apa Pak? Bio apa? Bio itu ya. Ya. Oh gitu. Ada di Dinas Pariwisata ini ada semua yang saya bilang ini sudah terdaftar di sana. Iya. Ini Bio itu ada di sana. Bio itu ya. Punan menampilkan itu pada acara Irau Kabupaten ini ada itu gitu. Pak. Ya. Catat di sana. Ya.
Demikian juga waktu Ya. kami mencari Silakan aja, Pak. binatang. Itu juga tetap kami dengar itu. Apakah nanti kami berhasil dapat hasil buruan itu di sana Iya. atau tidak? Itu kami dengar lagi suara burung itu dulu. Ya, Gitu. Jadi ada komunikasi dengan alam dulu ya. ada komunikasi dengan alam. Nah, kalau kami ini meninggal, Pak, Ya, kalau ya. kami ini meninggal, kami kuburkan orang itu hari ini, lalu kami pindah nanti sekitar 1 kilo, baru kami nginap di sana. Kami pindah tempat. Maksudnya yang pindah siapa nih? Kami yang masih hidup ini. Oh, pindah. Pindah tempat malam itu juga. Itu kenapa begitu, Pak? Nah, Kenapa begitu? Harus pindah. pertama supaya roh-rohnya ini tidak ikut kami lagi. Oh, begitu. Supaya dia lurus ke surga sana, Oh, lurus gitu. kemana dia ke sana Iya, itu. iya, iya, Ya. iya. Nanti malam ada 4 atau 5 orang kami kembali lagi, Pak. Untuk Ke bikin kuburnya api tadi di itu? kuburan ini. Ah. Kami Maksudnya? kembali bikin api, ada baca-bacaannya, mantranya itu. Jika kau selamat di sana, mari kau tiupkan api ini. Kembali dia tiupkan itu, Pak, nyala itu api. Baru kau pukul api ini, baru kau pulang. Semua nama berubah. Nama saya berubah, nama si keluarga semua berubah. Ibu atau bapak yang punya suami meninggal itu, dia diikat anunya di sini, apa pertanda dia janda atau dia duda. Oh, gitu. 1 tahun. Selama 1 tahun. Selama 1 Itu tahun. menunjukkan bahwa dia Hmm. sudah kehilangan istri atau suaminya. Ya. Tadi itu sebutannya kami kembali membuat api itu lakbia namanya. Lah, iya. Ya, lakbia itu yang saya cerita ini di zaman dulu, Iya, iya. sebelum ada Sebelum ada agama. agama, ya. Jadi awalnya tetap tadi ya, gotong royong. Tetap Sampai saling membantu tadi ya, itu. Ya, sampai kalau ada hari kematian. ini. ya. Sampai Iya, hari gitu. ini, betul. Kemudian Pak, di dalam moderasi beragama itu ada nilai penghormatan kepada semua manusia di luar suku kita misalnya. Saya misalnya Bapak dari suku Punan, saya misalnya dari suku Banjar. Tapi dari suku Punan itu ada yang diajarkan dari suku Punan itu secara turun-menurun menghormati orang lain. Itu apakah ada istilahnya di dalam Punan itu? Di dalam acara apa misalnya? Terserah Bapak. Ya, menghargai itu Ya, seperti misalnya menerima tamu, menghargai tamu kah, ya, gitu. Berbagi kah, gitu nah. ya, ya. Ya. Biasanya kalau orang-orang tua kami ini menerima tamu, Ya, ya, itu. mereka jangan jalan di depannya. Kayak saya tadi itu salah. Saya mesti dari belakang apa saya. Tapi saya tadi enggak lewat aneh ya. Enggak lewat depan beliau, enggak kan? Eh, Enggak. itu Aku juga menjaga anu nih kan? Nah, Iya, iya. itu penghormatan kita Penghormatan. terhadap orang lain, Sopan tamu. santun. Ya. Nah, kemudian tamu juga jika kita ada persiapan seperti ini kita persilahkan ini, silakan minum. Nah, ada sebagian dari Punan ini tapi tidak laku di kampung ini. Ya, ada Punan lainnya. Punannya banyak sukunya, Pak. Banyak lagi Pak ya. Ya, banyak kan. Luar biasa. Nah, jika kita pergi ke keluarga itu, maka mereka akan menyambut kita di depan ini, di depan pintu ini. Penduduk. Kemudian mereka pegang parang, Pak. Ya. Parang, dua parang, baru kita kalau tamu termasuk kita bikin begini parang itu di Dibunyikan? kepalanya, di atas kepalanya. Oh, gitu. Supaya Supaya dia apa, itu Pak? tidak sakit, Oh, supaya dia begitu. tidak Iya, apa iya, namanya iya, di iya. bahasa Terhindar lah Iya. dari segala macam. ya
penyakit bala ini ya. Iya Pak. Gitu ya, ya. Jangan kalau dia masuk di tempat saya ini nanti dia bisa sakit atau parit kalau bahasa Bahasanya. kita ini. Parik ya. Parit. Meru kalau dia. Meru. Dia sakit. Jadi itu penghargaan Itu kita. menghormati tamu tuh Pak ya. Kamu tuh. Terus Pak, berikutnya di dalam moderasi beragama itu ada yang disebut dengan toleransi. Mungkin Bapak tahu juga lah kan arti toleransi itu kan. Kira-kira di dalam falsafat hidupnya orang Punan itu, adakah yang sama dengan toleransi itu? Misalnya nih ya, toleransi itu toleransi dalam ibadah misalnya. Jadi kita silahkan dia untuk melaksanakan ibadahnya, jangan diganggu, begitu. Iya, iya. Dalam praktek kehidupan moderasi beragama itu seperti itu. Nah, apakah ada di dalam suku Punan itu yang seperti itu, Pak? Sepertinya sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Mungkin Bapak bisa menyebutkan lah Keluarga salah satunya. saya ini kan saudara sini banyak yang masuk Islamnya Pak. Gitu. Silakan keluarga saya, mana laki yang kau mau, mana perempuan yang kau mau. Oh, Di sebelah sini banyak di rumah saya. Tidak ada larangan, Pak ya? Ada. Oh, gitu. Pada saat saya kades, saya menganggarkan dana untuk masjid ini supaya anak-anak mualaf Luar dari biasa. kami ini Iya. diajaran lupa. Ya, itu dia, Pak, ya. Apa namanya itu, ngaji itu nah. Iya. Ya, siapkan Siapkan dana ya, Pak, ya? siapkan dana, Untuk masjid itu, bikin ya. ruangan, panggil Pak Ustadz, tolong ajar anak kami Ngaji. yang mualaf ini supaya dia pandai mengaji. Ngaji, ya. Tidak adanya. Nah, soal agama kan Punan tidak ada. Ya. Tidak keberatan. Banyak kami ini masuk orang masuk Islam. Iya. Kami tidak melarang itu. Artinya tidak ada paksaan. Tidak ada. Silakan aja sesuai Ya. dengan keinginan masing-masing gitu, Pak ya. Nah, bayangkan penghargaan kami terhadap agama Ya. itu merupakan penghargaan kita. Kami ini kan punya budaya purut ini Pak. Budaya Jujuran, mas kawin. mas kawin. Purut namanya. Istilahnya purut tadi. Purut. Purut, Pak ya. Iya. Itu gimana, Pak? Nah, jika perempuan kami Punan ini menikah sama orang muslim laki, Misalnya kami begitu. tidak minta purut itu. Oh, Masuk aja dia gitu. Tapi kalau sesama Punan Sama kami minta. tetap kita minta purutnya itu. Iya. Istilahnya kalau Banjar ini jujurannya. Iyalah. Sebelum kawin itu kan kita meminta jujuran, Pak. Harganya Tidak. sekian misalnya gitu kan. Iya. Jadi itu purut dalam istilah Purut Punan kalau ya. bahasa. Tapi Tio kalau oroh kalau bahasa apa? Punannya, tio. Tio aja. Oroh. Kalau purut itu dari mana itu? Bahasa apa? Purutnya bahasa Lundaya. Oh, Lunda iya. Ya. Tio. Kalau bahasa Punannya Tio aja. Ya, tio oroh. Tio oroh. Perempuan itu yang oroh itu. Tio Oroh. Tio oroh. Ya. Oh, begitu. Ya, saya tangkap itu, Pak, maksudnya itu. Itu luar biasa toleransinya tuh, Pak. Artinya dengan sesama agama itu memang tidak ada paksaan lah, gitu kan, tidak ada paksaan. Kemudian Pak, di dalam salah satu nilai moderasi itu ada yang disebutkan istilahnya dengan kecenderungan untuk berbuat baik. Jadi sikap kita ini itu cenderung berbuat baik sesama orang gitu nah. Jadi tidak melukai, tidak mengecewakan orang. Gitu. Apakah ada kira-kira Pak itu? Ya, salah satu bentuk penghargaan orang dari kami itulah tadi, saya tidak, kalau saya menerima tamu saya tidak jalan di depannya. Oh, itu sopan santun tadi kan? Ya. Sopan santunnya tadi itu. Itu salah satu kita menghargai Ya. orang. Kalau keadilan Pak, saya adil, tidak memihak
ke sini, tidak memihak ke situ. Kalau di dalam keluarga misalnya, kalau anak satu diberi segini, anak yang kedua sama juga diberi segini. Itu ada nggak Pak di dalam struktur masyarakat Punan itu? Ada Pak? Ada Pak ya? Ya ada. Nah, itu gimana Pak? Nah, misalnya saya punya anak buah, Ya, laki atau perempuan, atau perempuan sama-sama atau laki sama-sama. ya. Jika saya ini pergi berusaha, saya mesti pikir mereka dua ini pakaian apa yang cocok dengan mereka Oh dua. gitu. Ya. Punan lebih apa? Maaf dengan suku lain, Punan lebih sayang kepada anak berkeluarga. Contoh, jika Punan itu pergi berburu ke hutan, Ya. cari babi, istri ikut, anak Anak ikut, ikut. keluarga lain ikut, supaya nanti dapat binatang tuh dapat Oh bagi-bagi. gitu. Jadi dibawa semua tuh Pak, keluarga kita tuh. Iya, Begitu dapat langsung dibagi. bagi Pak, dapat hasil buruan tuh. Iya, iya. Tapi di situ letak tidak adilnya juga ada. Iya. Nah, misalnya iya. begini. Ya, misalnya gimana Pak? Misalnya di adat kami, saya pergi saya dapat babi. Iya gitu. Nah, ini semua keluarga. Nah, nanti pada saat saya kembali bawa babi itu, ada keluarga saya yang datang memohon duluan, nanti kepalanya ini untuk saya ya. Nah, begitu. Iya, saya Ya. kasihlah itu. Heeh. Nah, datang lagi satu, nanti kasih ekornya ini Bagian untuk ekor. saya ya. Ya saya kasih. Ujung-ujungnya siang saya berusaha nih Pak, dapat sedikit saya. Habis kasih dikasih orang yang minta dikasih, tadi kan? ya. Itu yang- Jadi tidak adil itu. Ya, itu Iya, tuh, iya, gitu. di situ letaknya. Iya, iya. Ya, kami yang banyak berusaha tadi itu kok dapat sedikit. Iya, iya. Dapat ya isi perutnya aja. Tapi positifnya itu Ya, Bapak, semua orang dapat, orang semua dapat. melihat Bapak Ya. itu sebagai orang yang Pemurah. iya pemurah. Biar gitu. saya dapat sedikit, Tapi ada dari sisi nilainya. keluarga nanti mungkin mereka menanyakan kok diberikan ke orang semua, kami dapatnya apa gitu kan? Ya. Akhirnya dapat mereka juga dapat nanti, perut aja misalnya ya, gitu kan? Mereka juga nanti kalau pergi berburu kasih juga begitu. Itu jadi ada timbal balik gitu Pak Dulu ya. kasihan kepalanya dikasih untuk saya, kasihlah Kasih kepalanya lagi, untuk dia. dibalas lagi gitu. Itu udah berkelanjutan. Lanjutan. Ya. Iya, iya, iya. Diingat terus itu Pak. Iya, iya, iya. Oh, dulu dia itu bagus tuh. Dia pergi berburu, saya dapat pembagian yang banyak. Iya, iya. Itu yang berkembang. Tapi jika kita tidak memberi pembagian begitu, kita dianggap orang tidak baik. Oh. Iya. Tercemarlah nama, rendahlah wibawa kita. Oh, gitu. Itu kalau tidak berbuat begitu, nanti mereka juga dapat babi atau hasil buruan, nggak kasih untuk kita lagi. Itu yang kita takut. Tapi itu tidak terjadi kan Pak? Artinya tetap kita diberi juga. Tetap Dibalas, kita diberi, ya. Tapi sepanjang usia ini kan sudah lama, ini ada saja yang itu. Tapi satu kali, 2 kali ada Iya, yang iya. tidak baik itu. Tapi pada umumnya itu yang kami lakukan. Iya. Apalagi kalau kami Pak pergi melamar sama satu keluarga sana, Ah, maka dia pihak perempuan, saya pihak laki, kami keluarga, saya pihak laki ini bikin ladang untuk pihak perempuan ini Pak, iya, iya. tidak minta bayar, Iya. bikin ladang besar untuk ini Iya, iya. keluarga itu. Itu tadi kan penjelasan dari gotong royong tadi itu. Iya. Nah, kerjasama. Ya, karena hubungan ini kawin mengawin tadi, ya, Iya. selain yang tadi itu, Iya. yang sesama masyarakat tadi itu. Jadi, Terus Pak, mungkin ini berarti dari penjelasan Bapak itu ada dua masa sebenarnya. Masa dulu yang belum ada agama. Kemudian masa yang kedua ini kita sudah terima agama. Gitu kan? Artinya sudah berbaur dengan nilai-nilai agama itu. Iya. Kan begitu. Nah, misalnya contoh Pak ya. Kalau dulu saya dengar sebagian
sebagian besar dari suku Dayak itu kan, dari Lundaya, dari Kenya segala macam. Itu ada sebelum menerima agama itu ada kebiasaan mereka berperang dengan suku yang lain gitu. Tetapi saya mendengar mereka itu tidak membunuh anak, kemudian yang kedua tidak membunuh ibu-ibu, perempuan maksudnya, dan tidak membunuh orang yang sudah tua. Itu kemarin saya dengar dari Kenya, dari Pak Emang tuh Pak. Nah Pak Emang itu. Ya. Nah sekarang apakah di dalam suku Punan itu ada juga seperti itu, atau memang sama atau gimana Pak? Kalau kita mengalami peperangan gitu atau penyerangan dengan suku lain begitu? Ya ada dua macam. Iya. Ya, yang pertama, apakah saya membunuh keluarga di sana itu karena dendam? Oh, gitu. Ya, itu saya bunuh semua itu. Itu kalau karena dendam apa? Anaknya. Semua dihabiskan. Ya, semua. Itu kalau memang ada dendam. Ya, kalau memang ada dendam. Karena dulu mungkin dia juga begitu dengan keluarga saya. Oh, begitu. Habis satu keluarga misalnya. Ya, saya habiskan lagi satu keluarga. Iya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita pilih. Dipilih. Misalnya saya seorang raja. Ya. Dia juga seorang raja. Nah, supaya saya ini penguasa tunggal di sini di kalangan masyarakat ini, dia itu saya harus bunuh atau saya yang dibunuh juga. Oh, Supaya ada penguasa tunggal itu. Nah, supaya melampias kesaktian dia itu ke saya, boleh saya makan hatinya itu. Iya. Ini kalau memang kita dari dari Iya. apa? Penguasanya gitu lah. Iya. Jadi ada semacam perebutan kekuasaan gitu. Ada, Pak. Yang jadi pimpinannya itu siapa Iya. gitu kan? Nah, Iya. pimpinan ini kan di kalangan kita ini muncul, seorang pemimpin muncul pertama karena dia hebat berbicara. Iya, berbicara. Dia menguasai segala persoalan kawin, mengawin, hukum adat dan sebagainya. Gitu sih. Yang kedua, dia ini pemberani, Itu salah satu. berani, mengayau, Mengayau. potong kepala. Mengayau terus. Ya, mengayau. Dia berani membunuh orang. Tiga. Nah, yang ketiga ini dia kaya. Oh, gitu. Kaya. Itu jadi syarat juga tuh ya? Iya. Kaya itu ya. Kenapa harus kaya menjadi syarat? Kalau saya orang kaya, saya jadi pimpinan. Nanti kalau anak buah itu bersalah, saya yang bayarnya ke Pak. Oh, begitu. Misalnya dia berzina istri orang, kan saya bayar itu. Saya kan pimpinannya. Oh, gitu. Kalau dari kalangan kita melanggar aturan-aturan, Iya. misalnya, kalau anak buah ya, saya ini, masyarakat betul, melakukan hubungan yang Iya, sama suku lain, Ya. Terjadi hukum adat, Bayar. Nah, saya yang bayarnya, saya yang ketua. itu syarat. Itu artinya kekayaan itu untuk Untuk itu. Iya. Iya. gitu. Nah, kemudian Keempat, ya dengan saya berbuat baik seperti itu kepada masyarakat saya ini, mereka itu anak saya, apa namanya? jadi hormat, Hormat atau patuh, bisa saya suruh juga itu. ya, taat jadi. Ya, bisa saya suruh untuk apa? Untuk menolong orang sana. Ya silakan kamu ke sana bantu dia. dia. Ya, ini kan minta pendapat dari kita ini, Iya, anak iya. buah ini. Tapi kebanyakan di kalangan Punan banyak anggota anak buahnya itu Pak harus menyiapkan minuman keras banyak. Nah, Itu dia. minuman keras. Minum dan tembayan, Betul. minuman keras supaya anak buah ini minum Pak. Iya. Karena Istilahnya rumah pemimpin ini basah terus. basah terus. Basah terus. Basah terus. Iya, Basah karena terus. banyak orang yang datang kan minum, Minum. bikin kotor di sini Oh. macam-macam, mabuk macam-macam. Itu pertanda seorang pemimpin yang bagus. Oh gitu. Ya.
Jadi iya berarti itu sesuai dengan Pak kemarin yang dijelaskan Bu Dolvina itu anggota DPR Komisi 1. Tapi Itu kan Lunda ya Pak? Ya, Lunda ya? teman juga itu. Ya, dia ada menjelaskan, dia bilang sekarang itu sedang dibahas. Artinya kita tidak bisa membuang budaya itu Ya, habis sama sekali enggak. Tapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. ya. Artinya misalnya kalau ada acara-acara silakan minum. Ya, Tapi tidak boleh dipaksa untuk orang yang tidak mau minum, dipaksa juga minum enggak boleh. ya. Gitu. Jadi sudah seperti itu, Pak. Penjelasannya itu. Kalau kami ini haruslah mereka minum. Iya. Harus sebagai penghargaan. Sebagai penghargaan itu sebenarnya Ya. bukan untuk apa-apa kan? Ya. Iya. Nggak sampai mabuk. Kami juga melarang jangan kelahi, nanti kena hukum adat. Nah, kan? Iya. Denda. Denda lagi. Iya. Iya. Itu syaratnya, Pak. Jadi denda tadi tuh Pak, selain kalau melanggar hukum sosial apa segala macam, apalagi Pak denda itu biasanya? Melanggar apa misalnya gitu? Selain daripada yang tadi itu? Yang orang kelahi atau mabuk. Kelahi itu, kena Pak. kena Denda. denda. Ya. Berzina, Berzina, Denda. tidur sama gitu. istri orang. Istri orang, denda. Denda. Ah. Ngolok orang. Mengolok Denda. juga? Mengolok. Nah kan? Saya misalnya, bapak itu, rakus makan, kata orang gitu. Itu ngolok Kena sudah itu? denda. Ngolok memang itu, Denda? Pak. Iya, denda. Oh, gitu. Tapi sesuai Bagus itu dengan- sebenarnya, ya. Ya. Selain itu Pak, apa lagi Pak? Nah, kemudian mengenai banyak Pak, misalnya saya pergi berbuat ladang kan, saya sudah bikin tanda itu. Ada tanda sudah, ladang itu, ya. Kalau ada teman saya lagi, dia tebas lagi itu, kena denda. Ada lagi. Kena Oh denda lagi. begitu. Ya. Artinya pelanggaran-pelanggaran lah ya Pak Iya, ya? pelanggaran harus kena denda. Kalau misalnya membunuh binatang Pak? Membunuh binatang, Misalnya nih saya punya piaraan, misalnya seekor anjing begitu, terus dibunuh oleh orang lain. Oh, iya, Dalam iya. adat suku gimana tuh? jelas Pak. Denda Itu juga? kena denda. Oh gitu. Nah, itu ada kesamaan kami sama orang Lundaya ini. Kesamaan. Misalnya anjing saya ini, saya hitung susunya itu Pak. Oh jumlah susunya kalau ada itu. perempuan ya. Ya, Misalnya kalau ada 6 misalnya. ya saya targetkan 6 juta itu dia harus bayar. Jadi anjing satu itu. susu 1 juta. 1 juta. Oh begitu. Ya, tetapi itu Pak. Tapi kalau misalnya anjingnya jenis kelaminnya laki-laki gimana? Hah? Yang tidak punya susu? Mana anjing nggak pernah punya Nggak ada. susu, Pak? Kalau anjing yang yang laki-laki, Ada susunya tuh. ada juga nggak? Ada. Berarti aku yang tidak nyambung. Ya. Oh gitu kak? Nah, Ya tetapi Pak, ampun. beda kami dengan teman Dayak lain. Ah. Jika kami memelihara anjing di zaman dulu, kami sudah periksa susunya itu. Apakah Oh, ini gitu. menggonggong babi atau bagaimana? Oh. Kami tidak pelihara sembarangan. Nah, tapi di zaman ini, orang memelihara anjing sembarangan untuk di RW kan. Konsumsi. Potong. Ya, dikonsumsi kan? Ya, Kan, ya. itu. Kalau dulu memang betul-betul untuk Untuk berburu ya aja berburu, itu. Alat- membantu kan Pak ya? Alat untuk berburu. Jadi itulah nilai yang harus ditebus itu kalau, ya kan gitu? Iya. Ah benar ya. Kalau anjing saya yang tadi kuat gonggong babi, kalau dia mati, bagaimana saya cari babi lagi? Gitu. Maka orang yang bunuh dia itu Bunuh saya dia, denda lagi. denda dong. lagi. Iya. Oh begitu. Jadi itu caranya Pak. Ya banyak sebenarnya Pak ya. Sambil-sambil. Iya Iya, oke. Ya. Oke Pak. Ini mungkin terakhir Pak. Saya bertanya. Kira-kira Bapak setuju nggak nih? Artinya kita mengangkat nilai-nilai suku ini untuk kita sejajarkan dengan nilai-nilai moderasi tadi itu supaya ya dari sisi budaya itu juga bisa membantu pelaksanaan dari moderasi beragama ini. Gitu, Pak. Ya. Ya. Silakan Pak. Saya mungkin minta tolong Ya. supaya mengklarifikasi image
image yang kurang terhadap kami Punan ini. Oh begitu. Ya, Iya, iya. di berbagai buku termasuk Iya, buku ini. termasuk yang Ya. Nah, buku ini Iya. disebutkan para ahli, orang-orang pintar, Iya. bahwa kami Punan ini orang mengembara, orang di hutan, Mengembara. orang di bawah pohon kayu, Oh gitu. orang liar, suku nomad, suku nomaden. Ya, nomaden itu kan artinya berpindah-pindah, Pak. Pindah, ya. Ya, satu tempat. Nah, cuma para ahli tidak tahu kelakuan kami. Oh, gitu. Kelakuan kami ini lain. Iya, kan itu kan penilaian dari luar aja, Pak. Iya. Heeh. Ada Bernard Slato menulis di situ, Iya. ada siapa-siapa orang hebat menulis Iya. di situ. Ini orang luar nih nulis juga nih. Ya, Guerrero ini, kemudian Iya. Forrest, Hudson ini orang luar nih, Han. ya, luar. Ini kira-kira buku ini masih ada kah, Pak, di perpustakaan, Pak? Mungkin ini kami minta ini dulu dari Minta. Pemda ini. Kira-kira Bapak berkenan nggak kalau ini kami pinjam, kami copy dulu, nanti kami kembalikan? Boleh. Gitu, bisa Pak ya? Nah, ini untuk referensi kami juga nih, Pak. Ya, saya lanjutin. Iya, ya, silakan, Pak. Ya, Jadi tadi selain itu, melihat bahwa orang luar harus menjaga image tentang suku Punan. Itu yang Iya. pertama. Yang kedua, ya. apa lagi? Saya akan klarifikasi itu. Ya, misalnya begini. Orang luar, para ahli meneliti bahwa Punan ini yang pertama orang liar, orang liar, orang hutan, mengembara dan sebagainya. Nomadan. Ya. Tapi mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang orang Dayak ini umumnya. Ya, orang Dayak pada umumnya kan ada buku itu juga menjadi referensi. Ya, ya, ya. Nah, orang Dayak ini kan dari Cina ini sebelumnya. Nah, Begitu. Ya. iya, Pak. Ya. Iya. Orang dari Yunan lah ini. Betul. Saya Ya. membaca juga tuh. Ya, Pak. di Iya. sini dia jelas. Iya. Dan bukel. Cara-cara fisiknya itu. Nah, Heeh. jadi setelah orang Dayak masuk Kalimantan pada abad ke-6 atau apa ini, mereka tinggal di Sungai Kayan ini. Ada dalam buku banyak. Iya, iya, iya. Ya, 40 tahun mereka di Apauda itu. Ada di buku. Uma ini macam-macam, Lepok ini macam-macam. Punan juga termasuk Lepok, Pak. Di buku ini. Pengertiannya apa tuh, Pak, lepok itu? Ya sesuai dengan kelakuannya itu, misalnya Oh. dia apa yang dia buat itulah sebutannya akhirnya. Nah, pada saat mereka 40 tahun di Sungai Kayan Sungai Kayan apa, tadi itu, nah, Punan menghilang, Pak. Lepas dari teman-teman itu. hilang, nggak tahu kemana. Ya, nggak tahu kemana. Nah, teman-teman Dayak lain Yang tidak lainnya? tahu, Punan juga nggak tahu kemana. Ya Ya. ampun. Padahal Punan sudah ingat zaman perpindahan dari migrasi dari Iya, Cina iya, itu. Iya, 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 iya. Raja Cina yang di sana itu dia punya ini raja apa? Raja Cina ini kan Qin Ming namanya, Pak. Kaisar Qin Ming. Cina ini. Iya, iya, iya. Dia suka menjual keramik, dia suka Iya. menjual tempayan, dia suka Betul. menjual gong dan sebagainya. Hmm. Datang masuk ke Kalimantan. Oh. Masuk beli rempah-rempah, beli kayu, beli apa-apa Iya, di sini. Nah, karena Punan itu melihat itu tadi, Heeh. Punan mau dapat tempayan, Punan mau dapat gong, Punan mau dapat keramik, Keramik. Punan Heeh. ditukar dengan hasil hutan, Pak. Oh, gitu. Gaharu. Gaharu. Batu guliga Batu. dan sebagainya itu dicari. Hmm. Ambil itu dari hutan, bayar sama orang Cina, Ya, dapat ya, ya. gong, dapat tempayan, kasih jujuran perempuan, Oh. dapat perempuan, Tuh. kan? Ya, Itu ya. dia, Pak. Jadi kami yang ke hutan itu bukan seperti pendapat orang ahli. Iya, 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 iya.
dengan selaku segala itu. Bukan dia tahu kami Punan, dia kan orang Perancis itu. Mana dia tahu Punan Sungai Tubuh dari Perancis? Lihat enggak dia? Nah jadi itu di dalam berbagai literatur Punan ini disebut Dayak yang paling tua di Kalimantan, Pak. Yang paling tua. Ya, di Kalimantan bukalah ini. Google, bukalah apa-apa di sana. Gitu. Ya, Nah, jadi kita sampai hari ini Punan tidak ada musuh. Tidak ada. Semua suku pernah bermusuhan. Tapi Punan Punan tidak ada musuh. itu sampai. dia. Tetapi, Kenal lagi tuh. Ya. tetapi, Jika jika mereka Dayak lain minta bantuan, kami ikut. luar biasa. Kami Iya, ikut. iya. Masuk lagi tuh Pak. Masuk Ya. lagi. Mulai moderasinya. Kalau sampai hari ini kami tidak ada musuh ini Punan. Iya. Kecuali dari teman-teman Kenya, mereka saling mengayau itu, yang minta bantu kami bantu lah itu. Iya, iya. Ya. Seperti perang di acara ngayau yang tidak kita lupakan itu, ya ini kan acara ngayau sama kayan ngurik sama ini kayan Malekan ini kan. Kayan semua baik itu, mereka kayan murid itu yang mengayau habis-habisan dulu. Punan banyak terlibat di situ, Iya, minta iya. bantu. Oh, gitu. Ya, Iya. jadi banyak Ya, ya. lah. Alhamdulillah. Terima kasih Banyak banyak. banyak sekali informasi nih Pak. Banyak, Pak. Dan ini di video kan nanti kami Ya. kami Kalau tuangkan lagi boleh dalam tulisan. kirimkan saya. Ya baik Pak, nanti kalau sudah selesai, sudah Ya. diedit segala macam nanti kami Betul. bisa. Karena ini Pak, kami kumpulkan semua Pak, dari Punan, dari Lundaye, dari Kenya, dari apa tadi? Tahol Tahol, sama Abai. Saban. Ya, Kami kumpul semua, Hmm. nanti hasilnya itu nanti kami serahkan, kami kembali. ya, ya. Artinya dari sisi budaya itu banyak nilai-nilai yang sama dengan moderasi Banyak, agama Pak. itu. Ya, gitu. Banyak ya sana. Karena kami itu kan satu kampung di Sungai Kayan dulu. Iya. Ada kota itu, kami lepok-lepok segala itu. Ya. Pak, kita ambil foto Pak ya, dokumentasi. Ya. Ya.